Orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Di dalam surat kedua ayat 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata demikian, katanya orang-orang yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Dia akan menginsafkan bumi, menaikkan derajatmu, bikhota hasta, menaikkan derajatmu. Bi Allah, karena dia adalah Nabi Allah. Yohanes pasal 16 ayat 13. Saya stop panggil Yesus Tuhan dan saya cari tahu tentang Rasulullah, bukan dari buku-buku Islam tapi dari Bible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Semoga sahabat Tama ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tama yang budiman, mari kita simak video Pendeta Saifuddin Ibrahim yang membuat pernyataan bahwa baginda tidak ada dalam Bible. Argumentasi Pendeta Saifuddin dipatahkan oleh Ustadz Kainama. Subhanallah. Baik sahabat Tama, mari kita simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di-skip biar terhindar dari salah faham. Apabila berkenan berikan komentar. Selamat menyaksikan. Dengan channel ini, channel kebenaran, channel penginjilan, memberitakan kabar baik. Kabar baik itu adalah Yesus lahir, Yesus bangkit, hidup kembali, naik ke surga, dan akan datang untuk kedua kalinya menjemput orang-orang salehnya. Ya, siapa lagi kalau bukan saya dan Anda. Para subscriber yang mulia, saya akan menyampaikan satu judul. Tidak ada nabi dari Arab. Saya ini nabi ke-26. Mafi nubuwah min Arabiyah. Tidak ada kenabian dari Arab. Nah, saudara-saudara, buku ini, buku yang saya tulis, tidak ada nabi dari Arab. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Ini sangat banyak alasan untuk saya sampaikan kepada kita semua, dan terlalu banyak bukti untuk membatalkan segala asumsi yang dikemukakan oleh para ulama muslim yang mengais-ngais ayat Alkitab untuk mendukung pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Dan pernyataan Muhammad itu sendiri dari hadis dan Quran. Yang pertama, alasan yang pertama, surat ke-61 ayat 6. Wa il qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan apabila dikatakan ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat dan Injil, memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelah aku, namanya Ahmad. Nah, ini ada dalam kurung Muhammad. Ahmad dengan Muhammad beda, saudara-saudara. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Menurut Quran surah ke-61 ayat 6, katanya ada nubuatan di dalam Bible, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya katakan tidak ada. Ketik Song of Songs, Song S-O-N-G, spasi of, spasi song, spasi 5, tanda bagi 16, 5, tanda bagi 16, in Hebrew, udah? Nanti bukanya yang Bible Hub, nanti keluar kotak-kotak, ada tulisan biru, paling atas bacanya Hiko, ada cara membacanya itu, jadi jangan takut, aku tidak bisa baca Hebrew, nggak apa-apa, Hiko, betul? Memetakin, kotak kedua, Vekulloh atau Wekulloh, tulisannya situ. Jadi Hiko mematakin, Vekullah, kotak keempatnya apa Ustaz? Muhammadin. Lihat artinya bahasa Inggrisnya Ustaz. Lovely, baik. Ustaz, yang huruf Muhammadin itu huruf Hebrew-nya, tekan yang lama jadi biru. Copy, salin. Keluar dari situ ke Google Translator. Nanti ada dua kotak, ya kan? Yang sebelah kiri bikin Ibrani atau Hebrew. Sebelah kanan Inggris. Sebelah kanannya ditranslate kepada bahasa Inggris. Siapa ia yang Yesus sebutkan? Dipasterkan aja. Apa bahasa Inggrisnya? Muhammadin. Pakai U kan? Oke. Allah kabir. Bible bilang Muhammadin. Bukan lovely. Sekarang Ustaz mohon maaf. Supaya fair. Supaya saya dibilang nggak mengada-ada. Inggrisnya dipindahin ke kiri.
Ibraninya dipindahin ke kanan. Supaya fair. Sekarang bahasa Inggrisnya sebelah kiri, bahasa Ibraninya sebelah kanan, tulisnya L besar, O-V-I-L-Y. Lovely yang tadi Ustaz baca. Apakah sama keluar hurufnya seperti itu? Kan gampang aja. Beda. Seperti kotak tidak sempurna gitu. Ya kan, kayak kursi gitu ya. Lalu seperti gini, jok gitu. Lalu ada koma. Lalu ada seperti jok lagi. Itu bacanya habaib. Saya katakan tidak ada. Ternyata ada tertulis di Bible, itu Ustadz Kainama yang lebih tahu Bible daripada Pak Udin. Beliau menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahkan fasih bahasa Arab. Logika Pak Udin pakai, Ustadz Kainama tidak mungkin pindah agama bila kenabian baginda diragukan. Pak Udin mau percaya atau tidak percaya, silahkan, itu mah urusan Pak Udin. Karena urusan akhirat bukan urusan manusia tapi kehendak Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Pak Udin sekali-kali belajar bahasa Ibrani dan Yunani supaya makin terlihat keren gitulah. Nanti Pak Udin akan banyak yang bilang wow, 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 wah. Bila sudah wow dan wah, pastikan panen raya, donasi, 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 seperti hujan berkat dan perpuluhan masuk rekening, mantap. Bila Pak Udin nerima, lebih baik Pak Udin jangan singgung Islam, Pak Udin bakal tersungkur dan malu sendiri. Lebih baik imani saja agama Pak Udin yang sekarang, tidak usah ikut campur urusan agama orang. Dan harusnya Pak Udin bangga dengan yang telah menobatkan dirinya sebagai nabi, yang dikhususkan untuk umat Kristen, yaitu Joseph Paul Zhang. Dia telah bersaksi sering ke surga bertemu Yesus menurut pengakuannya. Baiknya Pak Udin taat dan mengikuti jejak Nabi Paul Zhang, malah khutbah dan jejak perjuangannya dicatat untuk Pak Udin amalkan setiap hari, begitu harusnya. Ini mah nyerang-nyerang umat Islam melulu nabinya dilupakan, dasar Pak Udin tidak punya rasa prikenabian. Pak Udin cepat fokuskan ke Nabi Paul aja ya, biar Pak Udin tidak repot. Orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Di dalam surat kedua ayat 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata demikian, katanya orang-orang yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Datang setelah aku seorang laki-laki, namanya Ahmad Ahmad, Menahma yang mulia, Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dia akan menginsafkan bumi, menaikkan derajatmu, bikhota hasta, menaikkan derajatmu. Bi Allah, karena dia adalah Nabi Allah. Yohanes pasal 16 ayat 13. Saya stop panggil Yesus Tuhan dan saya cari tahu tentang Rasulullah, bukan dari buku-buku Islam tapi dari Bible lagi. Ketemu lagi hifkom mematakim hekul Muhammadin zeduri bezekhi benuak Yerusalem. Di bibirnya tutur katanya manis semata-mata, segala sesuatunya indah, tak ada dusta pada bibirnya. Orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kulitnya putih, kalau kena matahari pipinya merah. Di sebelah kanannya 5.000 tentara, di sebelah kirinya 5.000 tentara. Nggak ada orang Yahudi, orang Kristen bahwa ada nabi dari Arab, nggak mungkin. Kalau ada satu ayat saja, saya balik lagi kepada keyakinan saya yang lama. Dari tadi ayatnya oleh Pak Udin diucapkan, lalu ayat Bible oleh Ustadz Kainama dibahas. Walau ayat dibaca berulang kali, tetap Pak Udin akan berpaling, tidak akan percaya. Apakah masalah buat umat Islam? Sama sekali tidak masalah. Kami sudah memberi saran untuk Pak Udin enggak usah ikut campur urusan keyakinan orang lain. Lebih baik Kristen imani saja, dan ikuti jejak Nabi Paul yang saat ini sama-sama lagi di negeri orang dan sama-sama takut pulang. Saya ini nabi ke-26. Doamu gereja-gereja sudah tidak berkuasa lagi, saudara. Mengapa? Karena Anda doanya retorika, cuma cari duit. Karena Anda doanya cuma cari duit, saudara, buat nipu jemaatmu. Kalau kamu doanya seperti kami di sini, ya, maka penuh kuasa. Kita tidak cuma ngomong, tidak cuma khotbah. Iman kita ada perbuatan, saudara. Nah, Pak Udin, dengar tak apa kata nabimu? Cepat catat ucapannya, bukukan, sudah terkumpul buat sebuah kitab. Aneh, Pak Udin ini sudah ada nabi khusus untuk umat Kristen, masih saja kepo pengen tahu nabi umat Islam.
Sahabat kita selaku umat Islam wajib bersyukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita telah diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Juga semoga kita diakui selaku umat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sahabat, cukup sampai di sini dulu jumpa kita. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Sekian dan terima kasih. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.